ada arahnya memang ke reshuffle. Ada beberapa menteri yang bikin tanda kutip gaduh ya, beberapa di kementeriannya kah? Atau secara personal ya, mungkin nanti saya bisa sebut satu persatu, ada 6 lah. Dan saya sudah cek ke tim ring 1,5-nya Pak Presiden ya. Dari 6 nama itu ada salah 2-nya yang masuk. Rencana reshuffle ya. Rencana reshuffle ada beberapa nama gitu. Itu pasti publik tahu siapa aja beberapa menteri yang bikin gaduh. Mas Ibnu melihatnya ini gimana Mas soal reshuffle? Jadi terlepas dari Pak Prabowo ya, yang mungkin terlihat sangat excited saat mengomentari, beliau kan nggak bilang langsung reshuffle memang. Betul. Tetapi publik menafsirkan ini ya kemungkinan reshuffle. Kalau kita lihat sebenarnya dengan evaluasi 100 hari kemarin, ya masyarakat ya dan juga banyak sekali ya tokoh-tokoh politik, mereka sudah berpikir ini pasti akan ada reshuffle dalam waktu dekat, dalam waktu cepat ya. Jadi tafsirnya sama dong. Sama. Publik sama wartawan tafsirnya sama nih. Mungkin habis Lebaran mungkin ya, biar waktu Ramadan nggak gaduh-gaduh amat ya. Kecuali nih Ramadan tiba-tiba ada reshuffle, artinya kalau dalam waktu 1 bulan ke depan tiba-tiba ada reshuffle, artinya ada sesuatu yang sangat urgent yang mungkin dihadapi oleh Pak Prabowo sebagai presiden. Cuman kita kan belum tahu apakah reshuffle itu nanti benar-benar akan diwujudkan Pak Prabowo ya habis Lebaran atau sebelum Lebaran atau ya jelang Ramadan ini. Saya pikir ini suatu keniscayaan ya, ada atau tidak ada kejadian yang wah pun itu pasti ada reshuffle. Oh berarti akan ada perombakan tetap ya Mas Ibnu yakin? Pasti akan ada perombakan. Apa Mas parameter yang dilihat apa Mas? Kalau kita lihat kemarin ya misalkan dari surveinya Kedai Kopi. Kalau dari survei Kedai Kopi ini tingkat kepuasan kepada kabinet Prabowo Gibran itu ada di 72,5%. Ininya rentang surveinya? Kita ada di 1.200 ya. 1.200 responden, tapi kita juga nilai ada optimisme terhadap kabinet ini di 80,1%. 80,1. Artinya tinggi juga ya? Tinggi, artinya ada yang milih tidak puas, tetapi dia masih optimis. Nah, kalau kita breakdown alasan-alasan yang belum puas dengan kabinet Prabowo Gibran ini apa? Bahkan yang paling tinggi adalah kecewa dengan menteri-menteri yang membuat gaduh itu. Ya, ini menteri yang bikin gaduh sama nggak nih? Irisan nggak nih? Ya, kebetulan ini namanya nggak disebutin, nggak kami tanyakan. Tapi itu jadi alasan utama kenapa ada kan sekian. Berarti bukan langsung ke Pak Prabowo-nya ya, sorry. Ya, lebih ke kabinetnya. Kabinetnya. Kalau kita lihat ke beberapa bulan ke belakang, memang kan ada menteri-menteri yang membuat ramai ya. Misalkan ya Menteri HAM ya, tiba-tiba pidato, ini kan sebenarnya nggak ada angin nggak ada hujan, tiba-tiba pidato pacar 3 lah, apalah kayak gitu. Ini kan, emak itu marah kali itu. Kalau udah nyenggol mama. Iya, jadi ini satu kakak milih. Iya, kan macam-macam terus ada ya terus tapi memang survei kami, ini kami lakukan sudah selesai sebelum ada isu gas 3 LPG dan pengetatan itu. Sebelum. Jadi memang tidak menangkap terkait isu gas LPG, kelangkaan 3 kilo itu dan juga pengetatan. Bisa jadi saat survei itu dilakukan setelah 2 isu ini, angkanya akan berbeda. Berbeda ya. Bisa jadi turunnya tipis atau bisa jadi turunnya cukup banyak. Nah, itu yang mungkin nanti akan kami potret ke depannya. Tetapi kurang lebih memang reshuffle ini pasti juga akan melibatkan opini masyarakat. Gitu. Jadi opini masyarakat memang ada beberapa menteri yang membuat gaduh gitu ya. Itu tertangkap dalam survei kami. Oh, ada masuk. Ya. Jadi ini yang sebut nama dong. Oh, kalau namanya enggak, waktu itu tidak ditanyakan. Emang enggak jadi opsi pilihan. Tidak jadi opsi pilihan. Jadi cuman kami tanyakan secara terbuka. Kenapa memilih tidak puas atau belum puas dengan kinerja kabinet, kan ada sekitar 20% yang masih tidak puas dengan survei kami, dan paling tinggi dari 20%-an itu alasannya kan tadi ada nggak cuma menteri, jadi ada bagian dari kabinet ya, menteri maupun pembantu khusus apa utusan khusus itu yang membuat ramai kan. Kita lihat ada Gus Miftah, lalu juga ada sempat Raffi Ahmad ada dengan RI 36 ya, itu kan ya masyarakat itu cukup lumayan viral cukup lama loh itu. Jadi itu menjadi top of mind-nya masyarakat ternyata lah. Itu yang masuk ya, orang notice terus ya. Notice, dan itu mungkin yang
membuat ada sekian persen itu menyatakan tidak puasnya karena masalah itu aja. Sebenarnya nggak terlalu substantif kalau misalnya bicara Raffi Ahmad ya. Iya, Tapi kan memang menyenggol rasa ini publik ya. ya karena kan viral dan dibahas cukup lama di podcast Iya. itu kan. Jadi itu Arrogance, cukup jadi top of oke, mind oke. di masyarakat kira-kira begitu. Jadi ini kan ada 6 nama menteri. Ini yang kita kemarin dari NTVC kita lihat ada sepanjang dari pelantikan Oktober sampai kemarin ada 6 menteri yang bikin gaduh lah. Boleh saya sebut di sini ya. Tapi ini nggak tahu ini masuk list apa enggak siapa gitu ya. Kalau masuk list iya memang terkonfirmasi. Yang pertama tuh waktu itu ada Menteri Yandri dari PAN. Menteri Desa kalau nggak salah ya. Karena dia dugaannya memobilisasi Yang kepala harus desa pilkada ya. untuk memenangkan istrinya pilkada. Tapi udah dibantah. Ya. Kemudian ada Menteri HAM, Pak Pigai, tadi juga isinya juga sama. Kemudian Menteri Pagar Laut, Pak Trenggono, itu masuk radar. Kemudian itu ada berapa tuh? 3 ya. Pak Bahlil, Pagar. Kemudian ada, saya harus buka catatan dulu nih ya. Oh iya. Ah, Daripada saya sebutkan bahaya. Soal loh. sebut nih, nanti penontonnya protes kita. 1, 2, 3, 4. Nah ini ada ya kalau pagar laut itu ada 2, Pak Menteri Kelautan dan ATR BPN. Pak Nusron juga kena. Terakhir sama Menteri Dikdasmen, Oke. Profesor Satrio kan kemarin. Itu mungkin satu-satunya dalam sejarah menteri di demo di kantornya Wah, sendiri. itu viral banget. Ya itu dan itu viral berkali-kali. Videonya nggak cuma satu, ada banyak. Banyak Ini semua versi. viralnya nggak hanya di TikTok, nggak hanya di IG, sampai ke grup-grup WA itu. Wah. Videonya sampai dan itu dibahas cukup serius kayak gitu. Cukup serius ya. Cukup serius. Bahkan Mayor Teddy itu udah statement dan ditegur Pak Satrio, Prof. Mm. Satrio. Saya mengkonfirmasi ini ke ring Gerindra lah. 6 nama ini gitu ya. Beliau mengkonfirmasi bahwa ya bukan mengkonfirmasi sih tapi nggak kebantah juga tapi ya ada 1-2 lah dari nama itu. Kira-kira begitu Mas. Yang kira-kira masuk itu ya. Apakah nama itu masuk ada irisan di radarnya sama surveinya? Kalau kita lihat dari alasan masyarakat tidak puasnya, ya menteri-menteri tersebut kan memang sempat mendapat perhatian masyarakat. Oke, Ya. betul. Apalagi Pak Garot tuh cukup lumayan lama Iya. ya. Terus meskipun saat kami survei itu belum ada kejadian 3 kg langka, gas 3 kg langka, tetapi kalau kita lihat kondisinya sekarang ya, artinya itu juga menjadi top of mind, pasti menjadi top Iya, of mind-nya pasti itu. masyarakat tuh. Seperti itu. Nah, jadi memang nama-nama tersebut ya bisa jadi sudah mulai dipikirkan juga oleh Pak Prabowo dan orang-orang di sekitarnya. Karena kalau kita lihat Pak Prabowo ini adalah seorang pemimpin, seorang politisi yang memang berusaha menjaga popularitas. Politisi Tetapi lah ya. tetapi memang caranya beda dengan Pak Jokowi. Mungkin Pak Jokowi mengedepankan pendekatan lewat influencer ya. Nah, Pak Prabowo ini populismenya itu pendekatannya dengan kebijakan-kebijakan yang disukai oleh masyarakat. Bukannya ada juga influencer di Ada. circle? Tetapi kalau kita lihat bagaimana Pak Jokowi membatalkan kenaikan PPN 12%, itu menunjukkan bagaimana Pak Prabowo ini melihat isu-isu populis yang ada di masyarakat. Kalau langsung ini ditangkap ya? langsung ditangkap. Nah, meskipun ya dengan pembatalan PPN 12% kenaikan itu berimbas pada pemasukan negara. yang mungkin sekarang efeknya salah satunya juga pada penghematan pemangkasan anggaran tersebut. Tapi Pak Prabowo melihat ini hal yang populis, jangan sampai masyarakat kecewa, kurang lebih seperti itu. Jadi apa-apa yang menjadi top of mind masyarakat, apa-apa yang viral di masyarakat, sepertinya itu akan menjadi pertimbangan yang cukup serius bagi Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk bisa melakukan tadi reshuffle. Ini soal populisme, politisi kan selalu begitu ya. Apa yang populis, apa yang jadi perhatian publik itu yang disorot gitu. Apakah hal-hal yang terkait isu-isu populis ini juga benar-benar menyangkut dan menyentuh langsung kepentingan publik, Mas? Ya, dalam hal PPN 12% ya dan makan bergizi gratis itu langsung menyentuh publik. Oke, Jadi iya memang sebenarnya ya. ya apalagi kalau MBG ini kan programnya Pak Prabowo ya sejak Pilpres kemarin, kampanye kemarin. Jadi memang pasti ada keinginan untuk ini diwujudkan.
Ya. Oke. Tetapi yang membedakan tadi sekali lagi Pak Prabowo dengan Pak Jokowi adalah bagaimana Pak Prabowo itu dengan isu yang benar-benar langsung menyentuh masyarakat, berusaha untuk diselesaikan saat itu juga. Langsung segera ya, Bang. Dalam hal Lebih responsif ya buat isu yang populis di publik ya. Ini kan juga misalkan dalam hal pemangkasan anggaran ini kan banyak viral ya video-video bagaimana yang ada dari media-media, kita lihat pemerintah yang video pegawainya sudah kena PHK terus viral, terus kan muncul dari sekitaran Pak Prabowo memberikan statement bahwa pemangkasan yang dimaksud oleh Pak Prabowo, penghematan yang dimaksud oleh Pak Prabowo ini bukan berarti ya harus ada PHK terhadap honorer. Ya, itu kan dari versi dari Pak Prabowo dan orang-orang sekitarnya. Karena diharapkan penghematan hal lain kayak gitu ATK sudah ya kan. SPD. Ya perjalanan dinas segala macam ya. Rapat di hotel kan yang diharapkan harusnya itu. Kan kira-kira itu. Dan itu kan cara komunikasi dari Pak Prabowo dan orang-orang di sekitarnya bahwa yang dari Pak Prabowo ini penghematan itu tidak langsung tadi itu melakukan PHK. Kira-kira seperti itu. Tapi kita lihat nanti ke depan. Ini apakah penghematan pemangkasan itu akan benar-benar terus berjalan atau ada fleksibilitas atau ada ruang-ruang komunikasi. Misalkan PUPR sekarang kemarin 80% ya dipotong ya. Iya. Nah ini kan sudah ada yang teriak nih misalkan Adian ya dari PDIP ya melakukan protes saat rapat dengan PUPR. Artinya dia bilang kalau ini dipotong 80% terus aspirasi masyarakat lewat anggota DPR untuk memperbaiki jalan segala macam ya di dapil masing-masing. Itu bagaimana? Resesnya tetap jalan, iya karena DPR kan nggak dipotong. Resesnya tetap jalan ke masyarakat. Tetapi masyarakat nagih, ini jalan rusak katanya mau diperbaiki. Kapan nih? Kan itu kan memperbaiki jalan. Dananya PUPR ya. Ya salah satu reses DPR kembali ke konstituen. Tetapi kan untuk aspirasi itu pasti diambilkan ke kementerian-kementerian. Terkait ya. Ya misalkan ada yang butuh kalau pertanian itu ada butuh pupuk lah, ada butuh traktor lah, itu ke Kementerian Pertanian. Bukan dari dana reses DPR ya. Dana reses cuma untuk ini aja, ketemu aja. Lumayan dana reses itu berapa Mas? Ya sekali berapa ya? 250 apa 300 juta kayak gitu. Gitu ya. Koreksi kalau saya salah, cuman kira-kira sekali reses segitulah. Kayak gitu. Mas sorry. Impresnya Pak Prabowo kan clear ya, pemangkasan segala macam nilai totalnya sekitar 306 triliun. Yeah. Dan berkali-kali Pak Presiden bilang soal yang tadi itu hematnya di ATK, perjalanan dinas, hotel, ada soal FGD forum kru diskusi itu apa itu? Artinya kan nggak pernah mention nyenggol sedikit pun soal pegawai honorer ini, nggak pernah disebut sih. Tiba-tiba viral, ya kita sebut aja lah teman di RRI ya. Dia viral kontennya pagi anaknya makan gratis, siang sore belum tentu dapat makan karena orang tuanya di PHK. Itu agak miris sih. Itu viral sekali. Terus di kementerian ada beberapa kementerian bikin konten hari ini ya, kita PHK, honorer, kemudian jam 4 sore suruh pulang karena AC dimatiin, masih ada meeting dilanjut ke Zoom kayak gitu-gitu. Itu memang ya mungkin ada beberapa yang ATK segala macam, tapi kalau pegawai honorer itu kan nggak pernah dimention. Pak Prabowo mungkin juga Pak Prabowo nggak mau ada ke situ ya, pemangkasannya nggak di situ ya. Karena sepertinya tidak terpikir ini tuh akan terjadi gitu. Kalau saya melihatnya seperti itu, dan itu kan sudah disampaikan juga ya di orang-orang, bahkan oleh akun Gerindra kan sudah disampaikan bahwa tidak terpikir. Terus ada yang membalas lagi, loh ini kan mereka yang honorer ini kan masuknya lewat anggaran belanja operasional bukan belanja pegawai kayak gitu. Nah, jadi ini akan terjadi kalau bahasa Jawa itu jawab jinawab kayak gitu. Jadi ini memang nanti harus dipertemukan antar kementerian atau antar lembaga yang memang mendapatkan pemotongan atau penghematan ini. Harus diprioritaskan. Ya honorer ini harus ditarik kembali kalau menurut saya. Ini ada deliver message perintah yang nggak nyampe atau ada penafsiran yang beda di bawah. Kenapa bisa nggak satu komando nih misalnya? Ya. Suuzon saya yang Pak Prabowo bilang ada raja-raja kecil itu mencerminkan kejadian ini. Ya, mencerminkan kejadian pidato ini. Di Muslimat NU ya kemarin. Ya, jadi mencerminkan kejadian ini. Memang ya kita harus melihat tentu tidak semua di kementerian ini ya, misalkan itu
Nah, ini berbahaya juga nih bilang ini. Mungkin tidak satu komando kayak gitu Iya. dengan arahan Pak Tapi itu kan Prabowo. secara tersirat diakui Pak Prabowo kan. Bahkan Pak Presiden sendiri udah bilang itu. Dablek segala macam. Wah ini. Maksud Pak Prabowo, saya ingin menafsirkan tapi versi saya kayak gitu. Iya. Maksudnya adalah ya udah penghematannya itu jangan melakukan pemecatan. Yes. Kira-kira kan seperti Iya, itu. Iya. Ini saya nggak tahu nih apa yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo dan orang-orang di sekitarnya di kabinet untuk melakukan perbaikan ini. Jangan sampai kalau ini dibiarkan, yang penghematan ini jalan harus, tetapi jangan sampai memakan masyarakat, mengorbankan masyarakat. PHK Kalau segala macam PHK maksudnya. ini kalau dibiarkan ini akan mengerikan. Blunder deh. Bukan Kalau kita bilang blunder mungkin nggak sejauh itu ya. Kalau masih bisa diperbaiki, saya rasa tuh tidak Kalau sampai masih blunder. bisa ketolong. Tapi kalau dibiarkan sampai bulan Ramadan ini nggak selesai, ini akan jadi bom waktu yang Kenapa cukup latihan berbahaya. Ramadan, Man? Karena Ramadan ini ada momentum. Kita itu kalau ada Ramadan itu ya puasa, kalau bisa nanti ada makan enaknya. Kumpul keluarga. Meskipun tidak setiap hari. Oke. Apalagi Lebaran. Nanti ada THR segala macam. Iya. Ini kabar buruk kumpul Ya keluarga. kalau nanti sekian ratus ribu orang ya yang tadi terkena PHK, dukanya itu bergabung dengan masyarakat yang sudah kena PHK duluan di sektor swasta. Iya, betul. Ini akan jadi bom waktu yang luar biasa. Dan ini saya pikir secara populis ini Pak Prabowo juga nggak suka. Nah, sekarang bagaimana Pak Prabowo menyelesaikan ini secara teknis, ya itu rapi gitu. Oke, penghematan. Tarik dulu nih orang-orang ini. Penghematannya mana aja yang bisa dihemat. Kalau ada rapat di hotel, pembelian laptop yang mahal-mahal itu nggak usah dulu deh. Kayak gitu kan gitu. Iya. Ya. Tapi ini memang teknis sekali. Betul. Teknis sekali, ini harus Tapi rigid perlu sekali. dimonitor. Kalau kondisinya begini perlu dimonitor. Cuman apakah model birokrasi kita nanti akan sanggup untuk melakukan penghematan sampai hal-hal sedetail itu? Perintil itu ya. Kalau di swasta biasa. Oke. Cuman kalau di pemerintahan ini seperti hal yang baru. Kayak gitu. Untuk melakukan penghematan yang sampai sedetail-detail itu, termasuk misalkan uang bensin lah segala macam. Mungkin maksud Pak Prabowo seperti itu. Mungkin Pak Prabowo juga berpikir ini di swasta gampang kok kayak gitu. Iya ya. Tapi kan ini ada urusan juga akuntansinya, birokrasinya. Jadi memang segala macam. jauh lebih rumit. Nah, ini yang harus diselesaikan bersama, duduk bersama agar masyarakat ini nggak jadi korban. Luar Lebaran, biasa. Puasa tinggal berapa hari lagi, Mas? Iya, tanggal 1 ya. Maret Tanggal puasa. 1 sudah Kalau puasa. memang patokannya Ramadan harus segera nih. Ya harus segera. Ada mitigasi Iya. segera nih. Apakah lewat cara